Oke. Ternak website. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengetahui ternak website itu apa, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi karena ada beberapa poin yang sebelumnya di sini, yang sebelum-sebelumnya belum pernah saya jelaskan pada teman-teman ya, termasuk peserta workshopnya ternak website. Oke ya, ternak website potensi dan keuntungan. Ya, ketika kita mendengar bahasa ternak itu yang kepikiran sama kita itu ya apa namanya, seperti ternak sapi ya, ternak sapi, ternak kambing, ternak apa ya. Biasanya orang yang nyebut ternak itu ya hewan ya. Hampir semua ternak ya seperti ya prosesnya itu ya, beli bayi sapi, dirawat, dikasih makan, dikasih vitamin, dibersihkan ya sampai produktif, sampai bisa dimanfaatkan ya. Jadi proses dari kecil sampai besar kita beternak itu ya. Setelah itu menghasilkan anak sapi, diperah susunya dan dijual sapinya. Artinya setelah kita beternak itu bisa dijual. Ini kalau kita nyebutin ternak hewan ya. Nah, kalau ternak website itu seperti apa sih ya teman-teman ya? Ternak website itu lebih mirip konsepnya dengan kontrakan atau kos-kosan. Kalau kos-kosan atau kontrakan kita beli tanah ya, kita bikin bangunannya ya, lalu kita sewain ya. Bisa jadi aset ya, apa namanya, bisnis kontrakan ini ya bisa menjadi aset pasif income ya. Tiap tahun mereka perpanjang setor ke kita ya. Ini kalau kontrakan, kalau kos-kosan ya. Nah, bedanya apa sama ternak website ya? Kalau bikin 10 kontrakan itu butuh modal gede banget ya. Butuh modal gede banget gitu kan. Nah, bikin 10 website cuma modal 5 jutaan ya. Nah, persamaannya itu adalah sama-sama menghasilkan dari sewa. Ada nggak sih orang yang melakukan ini? Kebetulan yang melakukan ternak website ini saya ya. Bulan lalu saya menjual ternak saya ada 10 ya. Total ternak saya semua ada hampir 5.000 ya. Dari tahun 2004. Nah, jadi setiap tahun mereka perpanjangan. Itu yang dilakukan ya. Apalagi saat ini jangankan websitenya, domain aja kalau udah berumur itu kita bisa jual lebih ya teman-teman ya. Nah, kebayangkan ya, kita berternak website itu analoginya seperti kita bikin kos-kosan. Setiap tahun itu kita akan panen lah gitu ya, akan bisa mendapatkan biaya sewa ya teman-teman ya. Nah, ini latar belakang ternak website ya, kebutuhan market atau pasar. Kenapa sih kita harus ternak website? Kenapa kita harus ternak website ya? Karena memang pasar itu membutuhkan ya, banyak mereka yang membutuhkan website yang udah jadi. Kalau kita mau bikin website biasanya harus di ini dulu ya, harus beli domainnya dulu atau beli domain hosting konten, belum lagi nunggu page one-nya kelamaan, nunggu terindeks, nunggu page one, nunggu apa ini prosesnya sampai bisa 3 bulan 4 bulan. Iya kan? Nah, sementara pasar itu membutuhkan sekarang ya. Pasar itu membutuhkan sekarang ketika mereka order sebuah website, ketika mereka sewa sebuah website ya, itu sebentar saya mute dulu ya. Oke. Ya. Nah, ketika semua pasar itu membutuhkan, mereka bikin website yang sudah langsung terindeks, yang sudah langsung ada page one-nya. Jadi nggak lama nunggu lead, paling paling lama itu 2 minggu. Nah, pasar membutuhkan itu. Sementara barang produk yang seperti itu hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada, rata-rata kalau dia mau bikin website ya bikin dari awal. Kalau dia mau SEO dari awal gitu. Ya makanya muncul ide yang namanya ternak website ya.
Nah, ini latar belakangnya menurunnya kepercayaan terhadap SEO, ya kan? Wah, SEO kelamaan. Tapi kalau hasilnya udah langsung jadi kan hampir pasar semua pasar itu mau ya. Jasa SEO yang semakin mahal ya. Proses organik SEO yang memakan waktu ya, yang lama sampai terindeks dan mendapatkan impresi. Kemarin teman-teman udah belajar, udah mengetahui impresi seperti apa ya, berapa lama prosesnya. Nah, kalau ternak website itu setelah jadi ya baru kita sewakan ya. Mindset yang ingin instan cepat menghasilkan ini latar belakang ya. Sekarang ini kenapa orang mau pasang Facebook Ad, kenapa orang mau pasang Google Ad, kenapa orang mau paid traffic? Karena hari ini dia pasang, hari ini dia bisa mendapatkan lead. Hari ini dia bisa mendapatkan traffic. Nah, begitu juga dengan ternak website, teman-teman ya. Setelah kita optimasi sebulan, 2 bulan, ya, sampai 3 bulan dan udah bagus, baru kita sewakan. Bukan kita jual ya. Kita sewakan. Yang awalnya modal kita mungkin cuma 300.000, ketika kita sewakan bisa 2 juta ya, atau bisa 1.500.000 gitu ya. Itu. Nah, ini proses ya. Kalau mengerjakan sendiri satu website saja membutuhkan waktu, dana, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Nah, ini yang melatar belakangi adanya ternak website. Berikutnya, Google sering ganti algoritma, menyulitkan proses SEO. Jadi orang, walaupun sampai sekarang itu masih banyak ya customer-customer yang join ke kita, join WSP itu bisa sampai 1.000 lebih dalam 1 bulan yang join ke kita gitu ya. Tapi tetap aja banyak mereka yang minta ada yang website yang udah jadi nggak, ada website yang udah jadi nggak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pasarnya itu sudah ada ya. Pasarnya itu sudah ada, kita tinggal beternak saja. Kebetulan di sini akan ada divisi yang namanya ternak website sendiri ya, teman-teman. Banyak yang nyerah dengan SEO beralih ke Google Ads ya, menyebabkan bid semakin tinggi dan harga per klik semakin mahal. Karena untuk menjadi halaman pertama Google itu persaingannya sangat tinggi sekali, akhirnya semua orang ke Google Ads. Nah, karena semua pengusaha semua pemain itu diam di Google Ads, menyebabkan apa? Menyebabkan semakin tingginya harga ya, bidding itu semakin tinggi gitu ya, per kliknya semakin mahal. Itu yang melatar belakangi. Itu dari sisi pasarnya. Ya. Ternak website hadir sebagai solusi atas permasalahan guna memangkas proses panjang ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Guna memangkas proses panjang dengan menyediakan website-website yang ready, yang sudah menghasilkan impresi dan page one keyword long tail. Jadi ternak website ini saya ulang-ulang lagi, kita buatkan di awal, kita pilihkan domainnya, kita risetkan keywordnya, kita pilihkan produknya. Setelah itu kita postingkan 500 sampai 2.000 postingan. Lalu setelah itu kita daftarkan ke Google. Setelah kita daftarkan ke Google, kita pasang sitemapnya sampai sampai terindeks banyak. Setelah terindeks banyak, kita cek page one-nya. Setelah page one-nya banyak, baru kita sewakan. Yang harganya sebelumnya modal kita itu hanya 300.000, teman-teman ya, hanya 300.000, hanya 500.000 ya teman-teman. Ini bisa kita jual di atas 1 juta ya, lumayan uang 500.000, 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian jadi 1 juta atau 1.500.000, tergantung dari hasil websitenya, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang tadi latar belakang tentang pasarnya. Ini adalah latar belakang tentang website ya. Kebutuhan para peternak ya. Kebutuhan para peternak itu siapa ya? Kita-kita ini ya. Kita-kita ini melihat ini sebuah peluang yang sangat-sangat besar sekali ya. Yang pertama, bisa menghasilkan income lumayan besar ya. Bulan lalu ya saya menjual sekitar 10 ternak saya. Ya lumayan lah ya. Kita bikin dari modal yang sangat murah sekali gitu kan, kita jual di atas 1 juta, bahkan ada yang dijual 3 jutaan ya. Oke, lalu biasanya nih tahun depan mereka perpanjang lagi dan kita dapat lagi gitu ya, bahkan bisa menghasilkan passive income ya, recurring ya.
Ketika mereka di tahun ini hasilnya bagus, tahun depan mereka perpanjang lagi, kita dapat uang lagi ya. Lalu effort untuk mengerjakan ternak website tidak memakan waktu lama. Karena apa? Ya, karena kita memakai platform namanya WSP, teman-teman ya. Nah, keuntungan ternak website ya untuk produk atau business owner ya. Website hasil ternak web bisa dimanfaatkan untuk menjual produk dan jasa sendiri karena web sudah ready dan teroptimasi ya. Yang kedua, untuk peternak website bisa dijadikan bisnis tambahan, tinggal cari supplier atau owner dari produk dan jasa yang dioptimasi di website ya. Karena website sudah menghasilkan impresi dan traffic. Ya ini untuk peternak website. Untuk peternak website juga ya sebagai sumber penghasilan tambahan tahunan dengan menyewakan website ke business owner. Ternak ya kita coba misalkan 1 bulan kita punya ternak 10 ya, 2 bulan kemudian kita jual. Lalu jadi setiap bulan itu kita bisa menjual 10 ternak kita ya lumayan lah ya. Bisa dapat profit 5 sampai 10 juta. Ya asal kita rutinkan. Nanti di tahun depan kita sudah nggak beternak lagi, kita hanya nagih-nagihin aja ya, nagih-nagihin perpanjangan sewa mereka. Oke ya, effort yang dibutuhkan oleh peternak ya teman-teman. Beli domain 300.000 sudah termasuk paket pelatihan. Ya mengikuti pelatihan ternak website ini kalau pelatihan ya. Mengikuti pelatihan ternak website ya paham mindset dan teknik ternak website hingga menghasilkan ya, melakukan update konten dan optimasi tidak setiap hari ya, bisa seminggu sekali ya, melakukan kontrol monitoring website ya, menyewakan website ya di peternakan website atau disewakan sendiri ya. Berapa modalnya ya, modalnya ini ya modalnya 300.000 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat profit per website berapa? Kalau yang modal dari 300.000 kita jual level kita sampai level impresi aja ya istilahnya banyak yang page one ya, page one long tail 200-an itu bisa kita jual 1.500.000 ya, 1.500.000. Tapi kalau levelnya udah naik ke level 2, udah kliknya udah 300 ya, sudah 300 ya per bulan gitu kan, ini kita bisa jual di angka 3 juta gitu ya. Lama pengerjaan ini 2 sampai 3 bulan, ini baru kita bisa jual 3 juta gitu ya. Kalau yang kita jual 1.500.000 kurang lebih sebulanan ya. Oke, lantas profit maksimalnya itu 1.200.000 ya. Kalau kita jual 1.500.000 itu profit kita 1.200.000 gitu ya. Katakanlah kita menjual website dengan harga yang sangat murah ya 500.000. Profit minimal kita adalah 200.000. Nah ini hitung-hitungannya teman-teman ya. Kalau kita jual harganya di harga 500.000 ya, maka profit kita itu 200.000 ya. Kalau kita dalam setahun bisa beternak 100 ya, bisa menyewakan 100, artinya per tahun itu kita bisa dapat 20 juta. Tahun kedua ya teman-teman ya, tahun kedua itu kita bisa misalkan kita dapatkan lagi 100 gitu ya, itu akan terjadi akumulasi terus ya kan. Di tahun ke-10 itu kita sudah dapat 200 jutaan setiap tahunnya. Nah customer kita itu ada 1000-an ya. Nah kalau saya customernya itu sudah lumayan banyak ya, sudah di angka 5.000-an. Waktu itu sempat di angka 13.000 ya, udah turun. Karena dari tahun 2004 itu kan orang website nggak terlalu ini, setahun selesai. Kalau sekarang itu rata-rata orang website perpanjangan ya. Nah yang tadi itu potensi profit minimalnya ya. Ini kalau potensi profit maksimalnya kalau hasilnya bagus itu kita bisa jual 1.500.000. Di tahun pertama saja kita udah dapat 120 juta. Tahun kedua terus berakumulasi dan 10 tahun kita 1,2 M yang bisa kita dapat di setiap setiap tahunnya teman-teman. Ini potensinya ya. Cara monetesnya nanti kita bantu ya. Selain teman-teman bisa juga mencari menyewakan, nanti kita juga akan membantu. Kenapa kita bisa membantu untuk penyewaan ya? Karena kita kan
sudah memang bergerak di bidang ini gitu loh. Setiap orang itu mau bikin website sama kita. Setiap hari itu kita mendapatkan lead yang sangat banyak ya. Bisa sampai 100 sampai 200 lead kita setiap hari ya. Setiap hari kita bisa mendapatkan lead seperti itu. Nah, kebanyakan di antara mereka tuh inginnya website yang udah jadi, yang udah ada traffic. Sementara produk kita saat ini website yang belum ada traffic, benar-benar website dari awal ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa namanya? Saya ada ya. Ini oke, kita sebelum saya masuk ke materi kerjasama ternak website, saya ingin open pertanyaan dulu. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya ya. Monggo silakan yang ingin bertanya ya. Sebelum kita masuk kerjasama ternak website ya. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali ya di sisi teman-teman. Monggo yang ingin bertanya ya. Jadi ya, ternak website. Mau nanya Pak Putra. Monggo. Yang mungkin bagi kita sebetulnya menarik ya konsep bisnisnya. Cuman mungkin kita sebagai seller ini kan butuh edukasi ya, butuh senjata promosi, bahan promosi, flow jualannya itu kan kita perlu diedukasi dulu ya. Salah takutnya gini, kita salah menyampaikan ke orang gitu kan, dapat benefitnya apa aja dengan 500.000. Nah kalau ada poin-poin itu kita diedukasi, mungkin kedepannya kita juga ada poster-posternya. Jadi kita enak jualannya gitu lah, ada bahan-bahan promosinya. Sebetulnya sih ini dengan siapa ini? Bang Faris. Bang Faris ya. Jadi berarti Bang Faris tidak mendengarkan penjelasan saya di awal tadi ya. Ini tidak ada hubungan dengan menawarkan kepada calon-calon customernya. Ya, ini sangat beda sekali. Mungkin itu di sesi yang lain nanti, Pak ya. Oke ya. Lanjut. Ya, di sini jadi kita ternak sendiri ya. Saya jelaskan kita optimasi sebuah website ya, misalkan bulan ini kita beli 10 website itu kita ternak sampai dia mendapatkan impresi bagus ya, sampai dia mendapatkan impresi bagus itu artinya page one, sampai dia mendapatkan traffic ya. Kita menjual website kita itu di beberapa level impresi, harganya berapa, level level traffic itu harganya berapa, level lead itu harganya berapa ya, seperti itu. Nah, setelah ini jadi ya, kita itu ya titik terang kreatif atau teman-teman nantinya itu kan akan jualan website ya. Lebih enak menjual sebuah website yang udah jadi. Ya kan? Kita udah punya ada 500 website sudah jadi. Kita kasih aja laporannya. Ini laporan yang page one-nya jumlahnya sekian gitu kan, yang terindeksnya sekian, trafficnya sekian, itu kita tinggal menawarkan kepada mereka ya. Kalau hanya untuk menjual 500.000, saya rasa tutup mata lah, karena kan sekarang ini aja dari kosongan itu sudah tutup mata kita menjualnya gitu ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya yang lainnya seputar ternak website aja dulu ya, biar nggak melebar kita ya. Oke. Izin tanya. Monggo Pak. Iya. Itu kita ternak website tadi ya, itu berapa lama kita bisa page one itu? Nah, ya. Kalau kita rutin. Tadi udah saya jelaskan, itu page one untuk long tail itu biasa 1 bulan sampai 2 bulan. Itu level impresi ya. Level impresi ini kita bisa jual di angka 1 juta sampai 1,5 juta. Ya, yang penting itu laporan impresinya itu dapat, laporan page one-nya dapat, laporan terindeksnya dapat, itu kita bisa jual ya. Seperti itu, 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau udah nyampe ke level traffic itu bisa 3 bulanan. Itu kita bisa jualnya lebih mahal gitu ya. Oke, ini Bu Junita pertanyaannya apa kalau mau ternak web apa aja yang mesti disiapkan dalam waktu cepat selain domain jualan ya. Yang harus disiapkan itu kira-kira jualan-jualan apa saja, produk-produk apa saja yang kira-kira
long term. Ya, long term. Produk-produk long term itu apa? Seperti misalkan semua jasa itu masuk di kategori ternak website. Karena jasa, produk-produk jasa hari ini ya, hari ini itu ada orang usaha jasa. Tahun depan jasa itu masih tetap ada. Contoh jasa servis AC. Hari ini ada, tahun depan ada, 10 tahun kemudian masih tetap ada. Guru privat itu hari ini ada, tahun depan ada, 10 tahun kemudian masih ada. Jasa sumur bor, jasa wedding organizer, ya, jasa sedot WC, ya, banyak semua jasa itu termasuk ya. Lalu kalau untuk produk-produk herbal kita tidak terima ya, ternak website untuk produk-produk herbal teman-teman agak sulit, persaingannya terlalu tinggi ya. Kalau untuk jasa-jasa itu kita bisa cepat ya. Seperti itu Bu Jun ya. Nah, untuk kontennya, kalau jasa itu kontennya konten umum aja sampai dia pecuang. Ketika nanti ada yang sewa, baru kontennya ditambahin sama konten si customer kita yang menyewakan itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Yang di-upload website siapa Pak? Maksudnya ngisi artikel sama indeks. Oke ya. Saya jawab dulu. Yang develop website siapa Pak? Maksudnya ngisi artikel sama indeks. Nah, ini ada perubahan program kita di beberapa bulan yang lalu. Di beberapa bulan yang lalu, beberapa teman-teman ikut ternak web tapi males action. Lagi-lagi tetap males ya. Sebesar apapun peluangnya, itu kalau nggak action ya nggak jadi. Jadi, di ternak website yang sekarang ini, yang nyiapin kontennya kita, ya, yang nyiapin kontennya kita, yang postingin kita, yang daftarin ke Google kita, yang site mapin kita. Nanti tugas si mitra, kita sebut mitra ya teman-teman. Tugas si mitra ini hanya untuk mengunjungi website tersebut setiap hari gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk properti bisa enggak? Kalau untuk properti bisa juga ya, tapi properti ini lumayan berat ya. Kita nggak bisa sebulan 2 bulan untuk menyewakannya. Kemungkinan 3 bulan itu paling minim ya, 3 bulan itu paling minim. Lalu dengan apa? Dengan keyword-keyword yang memang umum ya, dengan keyword-keyword umum. Misalkan jual rumah di Bekasi Utara, ya kan? Ketika ini sudah pecuan ya, ini baru kita bisa sewakan. Jual, pokoknya keyword umum lah ya, nggak pakai nama perumahan, ya, nggak pakai nama perumahan baru. Kalau perumahan lama bisa ya. Contoh nih, misalkan saya tinggal di Bekasi, saya optimasi semua nama perumahan yang ada di Kota Bekasi, ya, baik yang perumahan yang ada listingnya atau perumahan yang tidak ada listingnya, ya kan? Nah itu yang kita optimasi. Setelah itu baru kita bisa sewakannya. Jadi akadnya di sini menyewakan, karena kalau menyewakan berarti punya kita sampai kapanpun gitu ya. Nah, selagi mereka memperpanjang ya, iya diteruskan ya. Pertanyaan Pak Asep ya, langkah-langkah ternak website gimana Pak? Masih gagal paham saya Pak. Misalkan sudah punya satu website WFC, apakah kita setting dengan web yang sudah order di WSP? Nah, kalau ternak website ini ya kita itu sudah tidak memikirkan ini kita apa namanya, bisnis kita yang saat ini ya. Kalau kita mau beternak, kita jasa-jasa yang ada di sekitar kita, jasa-jasa yang ada di kota kita itu yang kita ternak. Nah kayak ini nih yang Floris ya, yang Floris ini kan produk se-Indonesia Raya ini ya. Floris juga bisa diternakkan ya, Floris juga bisa diternakkan. Tapi ini persaingannya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Itu kemungkinan hampir sama dengan properti 3 bulan baru bisa kita sewakan kalau untuk Floris ya. Nanti ada slide berikutnya tentang kerjasama, langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan oleh kita di posisi titik terang dan teman-teman di sisi mitra gitu ya. Kalau jasa kos bisa Pak, sangat-sangat bisa sekali ya. Sangat-sangat bisa sekali ya, jasa kos di sini gitu kan. Ini bisa menjadi bisnis yang kita sewakan atau kita sendiri yang membuka jasa kos tersebut ya. Jadi teman-teman ya, saya kasih gambaran, semua website yang pada saat ini sudah besar itu semuanya berawal dari ternak.
Facebook aja itu berawal dari ternak. Kenapa mereka beternak ya? Di awal mereka hanya membuat website untuk komunitas kampusnya, jejaringan kampusnya. Lalu mereka rawat sehingga menjadi besar. Setelah besar, ini ada peluang duitnya nih. Ya kan, ini ada peluang duitnya sehingga dari peluang duit ini ya mereka seriusin gitu ya. Begitu juga web-web yang besar lainnya. Nah, kayak Tokopedia, kalau teman-teman pernah nonton ya, nonton videonya William itu ya, di awal mereka bikin-bikin aja dulu setelah dapat traffic bagus dan lain-lain, akhirnya mereka cari investor mau karena trafficnya sudah ada. Nah, ternak website konsepnya hampir sama dengan itu ya. Jadi 300.000 udah termasuk konten dan indeks ya Pak, sudah kita bantu semua ya. Kalau jasa servis laptop bisa nggak? Sangat bisa banget ya. Produk long term ya. Saya nggak tahu apakah laptop tahun depan masih ada. Kalau masih ada, jasa servis laptop itu bisa, Pak ya. Kalau masih ada itu bisa ya. Nah, lalu jasa pasang stiker bisa. Jasa pasang stiker bisa ya. Jasa pasang stiker bisa, stiker mobil, stiker apa itu bisa ya. Oke, ya mohon nanti bisa di-share model kerjasama mitra. Oke, nanti ada slide-nya ya Pak ya. Nah, satu website hanya bisa disewakan ke berapa orang Pak? Ya, tergantung ya. Kalau satu website kita itu hanya satu, ya kita sewakan ke satu orang. Ya kan ke satu orang. Kalau kita mau bikin, misalkan gini, saya bikin website jasa servis AC 5, berarti kita bisa sewakan ke 5 orang gitu ya. Nah, ternak website ini ya, kalau kita tekuni dengan serius ya, dengan serius, ini hasilnya benar bisa menjadi passive income bagi kita karena ada recurring-nya. Recurring itu seperti ini ya, misalkan kita beli kartu telepon, ketika pulsanya habis kita tambah lagi, sama seperti itu ya. Nah, website sama seperti itu. Ketika mereka sudah masuk masa expirednya dia perpanjang ya. Ketika dia udah masuk 1 tahun dia perpanjang. Nah, bedanya website dulu sama sekarang. Kalau dulu itu orang masih mikir perpanjangan, kalau sekarang hampir rata-rata perpanjangan website gitu ya. Perpanjangan website karena website sekarang itu bukan hanya website aja, tapi ada optimasi di dalamnya. Lalu juga teman-teman jangankan website ya, domain saja teman-teman ya, namanya domain yang udah berumur, domain yang udah punya backlink, itu kalau kita jual aja bisa harganya bisa 1 juta gitu ya, seperti itu ya. Kalau ada yang mau penyewanya, website naruh nomor CTA klien di mana Pak? Apakah di judul, apakah di pesaing? Enggak boleh di judul ya, enggak boleh di judul ya. Untuk website jenis ternak website enggak boleh di judul. Bolehnya di CTA ya, di bawah, di posisi konten atau di posisi atas di judul enggak boleh. Kecuali kalau dia mau nyewa langsung 10 tahun ya. Seperti itu ya. Nanti kita taruh di judul, tahu-tahu dia nyewanya cuma 1 tahun ya kan. Nah, kalau kita hapus judul nomor teleponnya ya, kalau CTA-nya kita taruh di judul ya, nomor teleponnya kita hapus, website kita terjun bebas. Seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya masuk ke slide berikutnya ya. Wah, siapa itu yang datang? Oke, nah ya, kerja sama ternak website ya. Oke, ini ternak website udah saya jelaskan tadi ya. Manusia semakin ketergantungan sama internet, termasuk dalam mencari barang dan jasa. Mereka butuh ya. Google masih menjadi mesin pencari dengan pengguna terbanyak, termasuk di Indonesia ya. Pertanyaannya, mau jadi penonton atau pemain yang ikut berkompetisi di pencarian Google? Oke ya, kewajiban titik terang. Nah, ini kita masuk tentang ketika teman-teman sudah memutuskan untuk join bersama kami, ikut berternak bersama kami ya. Kewajiban kami apa ya? Kewajiban kami membuatkan website ya. Titik terang akan membuatkan website dengan extension domain.my.id ya.
Jika mitra peternak menginginkan domain lain, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai domain yang dipesan. Tapi saran saya udahlah .my.id aja, gitu ya. Berikutnya, ya, kewajiban kami rekomendasi produk. Jadi kami akan menginformasikan kepada teman-teman ini loh yang harus diternak. Kenapa kami bisa merekomendasikan? Karena kami kan buka usaha ini udah dari tahun 2004 ya. Yang pengusaha-pengusaha yang ingin punya website, ya pengusaha-pengusaha yang bermasalah di ini itu kita semua tahu, ya kan? Yang cocok di Google, yang ini bahkan teman-teman ya bisa jadi customer kita yang ribuan yang lainnya ya, yang sudah 5 tahun sama kita itu bisa kita tawarkan. Biasanya mereka yang sudah bikin website 1, ingin bikin website 2, ingin bikin website 3, sampai bikin website sebanyak-banyaknya. Ini nanti kami rekomendasikan. Oh ya Pak, Bu, Bapak, Ibu, sebaiknya ya ternaknya ini inverter. Bapak, Ibu, sebaiknya ternaknya itu conveyor. Bapak, Ibu, sebaiknya ternaknya jual genset. Bapak, Ibu, sebaiknya ternaknya sewa servis AC. Sebaiknya jasa cleaning service sebaiknya. Nah, itu kita semua punya listnya ya. Jadi memang kita yang mengarahkan ya, teman-teman. Karena nanti yang ikut menjual, membantu menjualkan itu kita juga gitu ya. Itu kewajiban kita ya. Yang pertama tadi kita membuatkan website, yang kedua kita mengarahkan, oh harus ternak website ini ya. Lalu yang ketiga kita yang menginput konten. Ya, kita menginput konten mulai dari 500 sampai 2000 konten di website milik mitra peternak. Jadi website yang kita ternak itu kita coba 500 konten dulu. Setelah itu kita tambahin sampai bagus gitu. Karena semakin bagus website ini kita jualnya bisa semakin mahal gitu ya. Nah, jika mitra peternak ingin menambahkan konten sendiri itu lebih baik ya. Jadi selain dibantu kami, mitra juga menambahkan konten sendiri ke website, akan memperkuat SEO-nya ya, teman-teman ya. Yang ketiga ya, kami yang input konten kita bantu ya. Lalu Google Search Console ya, Titik Terang Kreatif akan mendaftarkan website mitra peternak ke Google Search Console. Kita Google Search Console itu kita yang akan mendaftarkan. Dengan mendaftarkan website ke Google Search Console diharapkan website peternak akan lebih cepat terindeks oleh mesin pencari gitu kan. Tapi teman-teman, dari pihak teman-teman itu harus menyiapkan Gmail kosong untuk Google Search Console yang akan didaftarkan. Jadi bukan Gmail dari kita. Kalau Gmail dari kita udah kebanyakan ya. Kita setiap bulan itu kita ada 1000-an lebih website yang harus kita create gitu ya, teman-teman. Oke, Google Search Console kita daftarkan, lalu sitemap ya. Setelah kita daftarkan Google Search Console, itu sitemapnya pun kita yang mendaftarkan ke Google agar cepat terindeks ya, agar cepat terindeks. Yang keenam itu web share ya. Ini nanti kita sharekan juga ke beberapa ini ya, kita sebar ya. Titik Terang Kreatif akan membantu menyebarkan konten website mitra peternak di portal Dongkrak Usaha. Kita kan punya 1000 portal itu kita share ke situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ini calon penyewa kita itu benar-benar puas ya, senang. Kita juga menyewakan ke mereka enak. Pak mau sewa enggak? Ini 1.500.000 yang sudah terindeks, ini loh. Yang page one-nya ini loh. Bahkan ini sudah dibantu oleh 1000 website ini loh. Kita kasih laporannya ke mereka semua nih, mau sewa enggak gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu yang dilakukan ada baru 6 poin ya. Yang ketujuhnya mencari penyewa website ya. Nah, Titik Terang Kreatif kita punya peternakanweb.com ini ya. Ini akan kita jadikan akan kita iklankan di Facebook ya. Kita iklankan di Facebook bagi Anda yang mempunyai produk-produk di bawah ini, website-website yang sudah ready bisa Anda pakai, silakan hubungi kami ya. Itu kami juga mencarikan penyewanya ya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, mencarikan penyewanya gitu ya. Itu ya. Nah, ini poin-poinnya ya, saya bacakan lagi. Yang pertama membuat website ya, yang pertama membuat websitenya ya dengan domain.my.id milik mitra peternak. Lalu yang kedua memberikan rekomendasi produk dan jasa yang akan diternak. Lalu yang ketiga menginput 500 sampai 2000 konten di website mitra peternak ya.
Lalu berikutnya mendaftarkan website mitra peternak ke Google Console. Berikutnya membuat dan mendaftarkan sitemap ke Google Console. Berikutnya menyebarkan konten website mitra peternak ke website. Oke. Berikutnya membantu mencarikan calon penyewa website dan mitra. Ini hampir semuanya kita yang melakukannya, gitu ya. Lalu apa kewajiban dari mitra? Nah, kewajiban mitra peternak ya, bayar DP website mitra peternak 190.000. Jadi yang tadi saya sebutkan 300.000 itu, ya, yang tadi saya sebutkan 300.000 itu masih teman-teman hanya membayar untuk memulai berternak itu hanya membayar sebesar 190.000, ya teman-teman ya, hanya membayar 190.000 itu udah terbentuk ini semua ya, 190.000 udah terbentuk ini semua, oke ya. Lalu yang kedua ya, akun Gmail mitra peternak berkewajiban membuat akun Gmail kosong untuk kebutuhan optimasi peternak ya. Akun Gmail kosong kasih ke kami ya kan, karena ada proses, ada hal-hal yang akan kita lakukan di akun Gmail tersebut ya. Nah, lalu tugas peternak adalah berkewajiban memberi traffic dengan cara mengunjungi website peternak yang dioptimasi setiap hari. Jadi teman-teman berkunjung aja, berkunjung, mungkin komen-komen ringan sedikit satu paragraf ya besok, seperti itu aja tugas teman-teman peternak ya, seperti itu. Selanjutnya mencari penyewa. Nah, kalau ini udah jadi, nanti kan laporannya kita bikin tuh, laporannya kita bikin, ini udah jadi gitu kan. Nah, kita bisa menjual juga, kita bisa mencari penyewa, teman-teman juga bisa mencari penyewanya gitu ya, yang mana yang dulu gitu ya. Lalu berikutnya kewajiban ternak bayar sisa websitenya. Nah, setelah itu tersewakan, misal tersewakan 1.500.000 ya kan, bayar sisa websitenya teman-teman ya. Sisa websitenya berapa? 160.000 ya. Website tersewa atau terjual ya. Di sini jadi kita dari 350.000 ya, itu teman-teman kalau sudah tersewakan itu bayar sisanya ya 160.000 ke kita. Lalu biaya manajemennya berapa? Itu hanya 10% ya. Biaya manajemen sebenarnya ini biaya apa namanya? Biaya marketing fee-nya. Tapi kalau yang ngejual teman-teman kita nggak dapat ya. Kalau yang menyewakan itu teman-teman sendiri ya dapatnya, kita yang 10% nggak dapat, hanya yang 160 ya. Nah ini ya, saya ulang lagi ya, bayar DP biaya website 190.000, membuat akun Gmail kosong, memberikan traffic ke website setiap hari, membantu mencarikan calon penyewa website kalau memang teman-teman ada waktu gitu kan, membayar sisa pembuatan website sebesar 160.000, lalu membayar biaya manajemen ternak web 10% jika yang menjual atau jika yang mencari penyewanya itu kita ya. Nah ini ini kewajibannya teman-teman gitu ya. Nah sebenarnya untuk detailnya itu ada lagi ya kan, website ini milik siapa ya, itu tentunya milik teman-teman gitu ya, milik teman-teman yang nanti untuk tahun depan misalkan si penyewa itu dia perpanjangan harga 1 juta, kan di awal dia 1.500.000, perpanjangan 1 juta misalkan ya, kita dapat berapa ya, kita masih tetap di angka segitu, sisanya untuk mitra peternak ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, monggo ada pertanyaan. Pak, untuk promo ini ada flyernya kah? Mau ya Pak? Maksudnya gimana nih promo? Mohon maaf ya, untuk ternak ini kita nggak, teman-teman nggak kita ajak untuk menyebarkan ini ke luaran sana ya, untuk mencari para peternak, teman-teman nggak kita harapan untuk apa namanya mencari para peternak yang lain. Kita mengajak teman-teman yang hadir di Zoom ini untuk ikut berternak gitu ya, kayak gitu ya. Untuk mencari penyewanya itu ada 2 cara yang dilakukan. Cara pertama itu kami sekarang ini sedang melakukannya pakai Facebook Ads ya. Kita pakai Facebook Ads jualan, ketika ada produknya yang sama, nih ternakan kita ada, ambil gitu kan.
Lalu yang kedua itu ada cara organiknya dengan cara canvassing, ya dengan cara canvassing. Kita buka, kita searching di Google, misalkan ini ternak kita udah bagus nih jasa cleaning service. Kita searching di Google, ketemu orang yang punya usaha cleaning service yang halaman 3 gitu kan. Websitenya halaman 3, lantas kita japri, kita samperin. Gan, ya kita punya website nih, sudah page one nih, mau nggak sewa? Ya kan, ini laporannya, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya penyewa tidak memperpanjang, apakah mitra membayarnya? Ia tetap membayarnya, ya kan? Kalau tidak, websitenya akan mati, ya. Nah, lalu sebenarnya gini ya, kalau mereka tidak memperpanjang, itu kan kita bisa pindah sewakan ke yang lain, ya. Kita bisa pindahkan sewa ke yang lain, gitu, Pak Nevrial ya. Kalau saya pribadi nih, kalau mereka nggak perpanjang itu kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Yang awalnya kita itu hanya 1.500.000 nyewain, ya karena umurnya udah setahun, kalau tahu mereka nggak perpanjang, ya kita bisa jual di angka 3 juta. Karena umur website sama umur domainnya sudah berumur setahun, apalagi mereka udah 2 tahun nggak memperpanjang. Ya itu malah menguntungkan buat kita. Website milik mitra itu selamanya, tapi tetap setiap tahun bayar 360 ya. Setiap disewakan, tidak disewakan, pakai sendiri, apakah tetap ini? Kalau untuk yang sekarang ini itu saya sarankan itu nggak boleh pakai sendiri, ya harus untuk disewakan. Kalau pakai sendiri tingkat ke apa ya, kita udah jalanin beberapa waktu yang lalu, itu akhirnya nggak fokus di beternak. Padahal kita mengajak teman-teman, yuk beternak, di luaran sana banyak yang nunggu ternak yang udah jadi ini gitu. Akhirnya kita sibuk ngurusin punya kita sendiri yang nggak kelar-kelar juga gitu ya. Jadi Pak Nazwar ya, sama seperti website biasa, ya perpanjangan tetap segitu ya. Perpanjangan ke kami, ke Titik Terang itu 350.000 gitu kan. Selanjutnya perpanjangan si penyewa itu sisanya untuk si peternak ya. Kalau dipindahkan ke penyewa lain, apa pengaruh perubahan konten SEO-nya? Nah ini sudah kita siasati ya. Judul itu tidak boleh berubah. Teman-teman pernah tahu ya, Rumah 123, Rumah 123, OLX gitu kan, OLX dan lain-lain itu kan sebenarnya kontennya berubah-ubah terus. Yang nggak berubah itu judul, yang nggak berubah itu page-nya, yang nggak berubah page-nya. Kalau isi dalamnya berubah-ubah, malah makin bagus ya. Seperti itu ya Pak, apa nih, Jakarta, oh ya Pak Faris ya. Bu Junita, prosedur cari penyewa dulu atau buat website? Buat website dulu ya. Kalau cari penyewa dulu itu ya bisa juga, tapi lebih baik itu buat website dulu. Penyewa itu kan udah banyak, calon penyewa kita di Google itu semuanya ada. Lalu lead kita yang masuk di Titik Terang itu udah rata-rata mereka calon penyewa gitu. Ya rata-rata mereka calon penyewa. Seperti itu ya Bu Jun ya. Kita bikin dulu. Kita udah tahu kan yang semua jasa-jasa itu hampir semua kota sekarang sudah online. Nah, kita juga udah tahu misalnya kayak produk konveksi itu seluruh Indonesia itu ya kita bisa main setiap kota di seluruh Indonesia. Nah, konveksi itu biasanya mereka hanya mengcover kota-kota di sekitarnya. Berarti ada berapa website konveksi yang bisa kita ternakkan. Ada lagi yang bermain di catering. Berapa banyak kota-kota catering ya. Setiap kota itu membutuhkan website catering yang mudah jadi. Kalau nyari peternaknya sih tidak sulit ya. Nyari pembelinya. Misal baru dapat 5 penyewa 5 bulan setelah DP. Misal baru dapat penyewanya 5 bulan setelah DP. Ya 5 bulan setelah DP, 5 bulan setelah DP. Sorry ini. Oh, saya baca dulu sampai sini ya. Hitung bayar 350.000 per tahun sejak dapat penyewa atau sejak bayar DP ya. Sejak bayar DP ya, misal baru dapat berarti kan ada sisa 6 bulan. Nanti
bisa dipotong dari yang penyewa itu, misalkan penyewa 1 juta lah gitu ya, 1 juta. Nah biasanya itu diperpanjang 2 kali aja gitu loh, karena model begini, misalkan kita baru dapat penyewanya 5 bulan, berarti kan masih sisa itu 7 bulan lagi ya, masih sisa 7 bulan lagi. Nah kita bayar 160 ya, 160 per 350 kita bayar. Kenapa ada per 350-nya, 350 ribunya? Karena si penyewa ini kan dia nyewanya setahun, ya kan? Sementara sementara waktunya sampai sisa expired itu ada 7 bulan, ya. Jadi ketika dapat penyewa langsung kita perpanjang untuk tahun depannya, biar kita nggak ada masalah gitu kan. Kalau kita nggak perpanjang, nanti aja lah saya perpanjang pas dia udah mau expired, tahu-tahu duitnya kepake. Akhirnya kita gagal menzolimi si penyewa itu. Mendingan pas duitnya ada langsung dibayarkan, gitu ya, Pak Jakarta, ya Pak Faris ya. Pak Putra, saya mau tanya, maaf di luar konten Pak, mau tanya. Web yang saya order kan sudah jadi, langkah selanjutnya apakah harus saya lakukan setelah web ini jadi, Pak? Apakah saya hanya masukin produk saja atau gimana? Jujur saya masih bingung. Apa dari WSP yang publish dan disetting agar web kita muncul di Google, proses kira-kira supaya web kita muncul di Google saya bla 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 gitu ya. Coba nanti ya setelah website jadi itu Bapak minta tutorialnya atau ikutin Zoom ya. Ikutin Zoom langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Ada kok Zoom job desk di dalam ini ya, apa yang harus dilakukan ya. Zoom job desk untuk WSP itu ada ya. Setelah ya prosesnya gini, setelah website jadi ya itu didaftarkan ke Google, didaftarkan site mapnya, sampai proses itu kita yang melakukan. Setelah proses itu apa yang dilakukan oleh si pemilik website, yang dilakukan oleh si pemilik website pertama itu ya mereka mengunjungi websitenya lah gitu kan. Lalu yang kedua mereka update-update ringan, apa mereka bikin artikel-artikel yang menarik ya, seminggu sekali atau sebulan sekali, lantas mereka share ke Facebook gitu kan. Ada kegiatan di situ ya, sambil mengontrol terindeksnya berapa, rankingnya apa namanya yang udah page one apa aja, seperti itu Pak ya. Itu ada materi kita. Kalau misalkan Bapak mau lihat mau lihat-lihat itu kita ada di channel YouTube Kandisa Candrabuana ya Pak ya. Kandisa Candrabuana itu Bapak lihat aja. Saya sengaja di judul YouTube-nya tidak detail karena peruntukan channel YouTube itu untuk teman-teman yang sudah pernah ikut Zoom sama kita gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau join beternak, boleh teman-teman beternak hanya 1 website saja. Ya kan, boleh teman-teman langsung beternak 10 website, boleh langsung 20 website, boleh langsung 100 website ya. Ini peluang teman-teman buka. Karena di sini anak-anak magang, di kita kan ada anak magang ya. Itu mereka saat ini sedang beternak juga ya. Kita kasih ternakan kepada mereka masing-masing 2, itu kita ada 8. Nah nanti di 2 bulan kemudian mereka nanti akan menjualkan gitu ya, akan menyewakan ini hasil ternaknya. Karena terlalu banyak permintaan mereka yang ingin, ada nggak yang sudah jadi, ada nggak, itu terlalu banyak seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita kan memang bikinnya dari awal ya, dari proses itu dari awal itu ya. Jadi dengan adanya hasil ternak website ini, di sisi kita titik terang itu enak ngejualnya. Ya kan, ketika kita beriklan, ini ada website yang udah jadi, tinggal pilih produkmu apa ya kan. Nah, yang kita jualkan itu ya produk teman-teman pakai iklan Facebook ya. Website teman-teman yang sedang diternakkan. Pak, kalau dalam 1 tahun setelah DP belum dapat penyewa gimana Pak? Atau halaman belum muncul di halaman 1 Google, ya udah kita yang bayarin Pak ya. Pembisnis itu harus berani ya, harus berani bagaimana dalam 1 bulan sudah terjual ya.
berbisnis itu ada risiko yang harus diambil ya. Jika kita tidak mau mengambil risiko, apalagi risiko yang sangat kecil, itu saran saya ya udah kita kerja aja atau main kecil-kecilan aja ya kan. Seperti itu ya, pembisnis itu harus berani ngambil risiko ya. Tapi kalau misalkan Bapak mau mencoba ya kita yang memperpanjang dan itu jadi hak milik kita ya, Pak Faris ya. Itu sedikit agak saya tegaskan ya, karena kita mau bermain online itu harus mengambil resiko ya kan, harus mengambil risiko. Kalau enggak ya bukan pebisnis kita namanya, bukan pengusaha ya, seperti itu. Bisa enggak contoh website yang udah jadi? Wah, ini Pak Yudi baru bergabung ini ya, belum pernah ngelihat website kita ya. Oke, contoh website yang sudah jadi harusnya sih oke, nggak apa-apa, saya kasih lihat website yang sudah jadi. Saya mau kasih lihat website siapa ini ya. Oh, ini aja. Yang ingat aja. Nah, websitenya seperti ini ya. Website kita modelnya hampir sama semua ya. Itu ini ya. Ya, modelnya sama seperti ini Pak ya. Semuanya hampir sama. Misalkan kayak apa ya? Websitenya jalur ini ya, jalur bekasi.mu.id ya. Oke, terus kita tidak ternak website tidak menjual website custom ya, karena website custom itu sulit dioptimasi seperti itu ya. Oke, Pak, misal bulan ini ambil satu website, terus bulan selanjutnya ambil lagi, apakah harga sama? Harga sama ya. Yang terpenting bagi kita di sini teman-teman mau ternak ya, teman-teman mau beternak ya. Selain membantu teman-teman juga membantu kita. Kenapa membantu kita? Kita tuh akan apa ya? Jujur saja ya, kita sebut ini adalah titik terang kreatif itu ya. Ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada calon-calon customernya. Ya kan, apalagi produk-produk yang sudah jadi, ya kan, produk yang sudah jadi ya, semakin banyak teman-teman ikut berternak ya, teman-teman akan mempunyai peluang dan kita pun akan semakin bagus ya, karena produk-produk yang udah jadi kayak gini sangat jarang di luar sana. Nah sebenarnya gini, saya buka sedikit, kita ada divisi ternak website ya, khusus beternak untuk kantor ya, khusus beternak untuk kantor. Tapi ya ada tapinya ini ya kan, kita menawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman ya, karena nggak mungkin lah apa namanya, kita terlalu apa sebulan kita beternak sampai 200 gitu kan, akhirnya teman-teman yang bergabung sama kita, teman-teman yang bergabung kita tidak mendapatkan peluang ya, rezekinya kita ambil semua gitu lah ya, rezekinya kita ambil semua. Kita bikin divisi ternak karena divisi ternak ini divisi yang sangat menguntungkan gitu ya kan. Kita bikin mereka khusus, cuman kita targetkan itu sebulan cuman 30 ternakan ya, mereka ngurusin itu aja. Itu beda dengan ada lagi kita divisi yang untuk mengurusi websitenya gitu ya. Kita total anggota itu ada 35 orang di sini yang mengerjakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jika tidak ada, ya teman-teman yang berminat, yang saya sudah sampaikan, teman-teman yang berminat, silakan hubungi nomor telepon ya. Oh bukan, kita website coding sendiri Pak ya. Kita website coding sendiri, kita nggak pakai WordPress, kita nggak pakai website gratisan, kita coding sendiri. Platformnya namanya WSP. Web SEO Practice ya. Nah, saya ulang lagi, teman-teman yang ingin beternak itu kita kasih kemudahan di awal ya 190.000. Setelah tersewakan itu tambah 160.000 lagi ya. Jadi total semua 350. Kalau kita yang menyewakan, mencari penyewanya itu ada tambahan 10% dari hasil ya. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman.
Saya tinggalin nomor telepon siapa ya? Sebentar, saya cari dulu nomor telepon yang... Oke, nomor telepon saya aja ya, kalau teman-teman yang ingin bertanya lebih detail ya. Maaf, pakai blog. Diajarin supaya bisa ada sewanya enggak? Ya, kita setiap hari kan ada Zoom ya, Zoom teknis, Zoom mindset ya. Ini kita dalam proses hal mengajarin ya. Bahkan ada apa namanya? Bahkan ada kita video-video tutorialnya. 10% dari harga penjualan. Misalkan 1.500.000 kita dapat 150.000 gitu Bu ya. Oke, ke nomor telepon ini aja ya. Hubungi Kandisha ya, hubungin Kandisha. Nomor teleponnya 0813 1831 1830 3797 ya. Hubungi Kandisha. Nah ini ya. Ini kalau ingin bertanya-tanya tentang ternak web, kalau mau langsung action ya kan. Oh saya mau coba dulu 190 untuk satu ternakan ya. Nah untuk teman-teman yang sudah ikut seminar, yang sudah ikut workshop ternak web itu japri di grup aja ya. Artikelnya spin pakai Maxtool ya. Artikelnya kita spin pakai Maxtool, bahkan untuk ternak website bisa saja kita nggak pakai artikel, paling cuma 1-2 artikel aja, kontennya bisa saja 2, karena goal kita di sini adalah banyak page one ya. Jadi mau kita pakai apapun, kita mau pakai spin, kita nggak pakai spin, kita apa, itu intinya adalah goal kita ya, bagaimana agar terindeks banyak, bagaimana agar page one banyak, dan bagaimana agar traffic banyak sehingga kita bisa menyewakan dengan harga yang lumayan tinggi, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini peluang buat teman-teman ya. Karena bisa dibayangkan ya, teman-teman, kalau teman-teman aktif di sini ya, supaya terindeks massal pakai apa? Wah, ya pakai Google Console sama banyak teknik-teknik yang lain ya, Pak Mas Indra ya. Ikutin aja Zoom-nya, nanti akan kita share ya. Nanti akan kita share, ikutin aja Zoom-nya. Oke, tool-nya nggak kita jual. Sudah nggak kita jual, terakhir bulan Desember kemarin, itu kita udah nggak jual Maxtool lagi. Teman-teman yang sebelum-sebelumnya yang sudah order Maxtool itu sangat beruntung ya, kalau sekarang kita nggak kita jual lagi tool-nya. Ya. Oh bisa, Pak Faris, ya peternak hanya bisa pasarkan web tema sendiri atau stok website semua dengan berbagai tema yang ada di Titik Terang. Sangat-sangat bisa. Pak Faris ikut di bagian reseller, Pak ya? Kalau Bapak di reseller, itu ya reseller yang bisa menjualkan ya, untuk tema-tema yang lain. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Ini peluang yang sangat menguntungkan, dan kebetulan praktisinya itu saya sendiri. Salah satu yang sampai saat ini perpanjangan sama saya, ini orangnya ada di sini, namanya Bu Junita. Bu Junita setiap tahun perpanjangan Bu ya. Itu ternak web namanya Bu, sewa ya. Pak Putra nanya dong. Ya, monggo. Maksud saya gini, kita misalnya kan jadi peternak nih. Iya. Kan temanya itu ditentukan sama Titik Terang kan, tema websitenya maksudnya. Sebenarnya teman-teman boleh ngusulin temanya sendiri, tapi kalau itu menurut kita tidak marketnya nggak bagus, kita akan kasih tahu ini marketnya nggak bagus Pak. Gitu. Nah, berarti Titik Terang akan mengasih kita satu website dengan tema yang menarik gitu. Iya, dengan tema-tema yang memang pasarnya itu ada. Yang memang berarti kita hanya fokus cari penyewanya untuk tema itu yang dikasih sama Titik Terang ya. Nggak bisa misalnya di Titik Terang ada 10 peternak nih dengan tema berbeda-beda websitenya. Tiba-tiba penyewa saya tertarik sama jasa yang tidak ada di saya temanya, tapi di peternak lain. Oke. Ya. Apakah bisa saya tadi kalau istilahnya kalau saya bilang apakah Titik Terang mempunyai stok tema-tema website ternak gitu? Sehingga kita waktu nyari penyewa, kita nggak terfokus ke satu tema aja. Kita bisa ya.
Jadi gini Pak, ketika Bapak ya ketika teman-teman mau ikut untuk apa memasarkan penyewa apa website yang sudah jadi ini, teman-teman harus bergabung dulu menjadi reseller kita ya. Nah, ini reseller nanti yang ikut mencari penyewanya ya. Selain kita, nah kayak Pak Zahrul ini juga ini sudah boleh menjual semua hasil ternak dari teman-teman ya. Udah bisa. Jadi masuk ke bagian reseller kita. Karena di reseller itu nanti kita ada cara ngejualnya, kita kasih tahu gimana, terus langkah-langkah yang harus dilakukan itu kita kasih tahu juga gitu. Jadi yang bisa menjual itu, kalau untuk bisa menjual keseluruhan itu kami titik terang reseller ya. Kalau peternak itu hanya boleh menjual atau menyewakan punya dia sendiri. Kalau dia mau ikut menyewakan yang punya yang lain, bergabunglah jadi reseller kita. Jadi reseller kita nggak bayar kok Pak, yang penting mau belajar aja ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Wow, Bu Junita telat, Bu Junita. Boleh silakan aja Bu Junita ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bantu kami untuk menyiapkan website ready karena permintaan website ready itu banyak sekali ya. Kami akan bantu teman-teman ya seperti yang tadi di slide kami ya. Untuk teman-teman yang berlokasi di ya dekat-dekat Bekasi ya kita bisa ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, kita berdiskusi ya karena ini proyek proyek jangka panjang ini ya. Proyek jangka panjang yang hari ini kita dapat tahun depan dan tahun depannya lagi kita akan dapat. Kira-kira seperti itu ya. Monggo ya teman-teman, tadi udah saya tinggalin nomor telepon ya, ini ya. Udah saya tinggalin nomor telepon, yang ingin bertanya silakan ya. Hubungi via WA ya. Kira-kira seperti itu. Yang ingin mendaftarkan jadi peternak ya silahkan hubungi nomor WA ini. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan sudahi pertemuan kita ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada ya. Jika tidak ada teman-teman ya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih dan selamat bermalam minggu. Pak Nazwar Yadi kemarin jadi nggak sih? Mana? Oh udah. Kemarin jadi nggak sih pertemuan di Depok? Mana? Oh, sudah keluar. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Ini sudah selesai. Pak Putra tinggalnya di mana Pak Putra? Kita Bekasi, Pak. Bekasi Barat atau Bekasi Timur? Kita Bekasi Utara di belakang Sumarekon, Kafling Tegal Perintis. Oh, seperti itu ya. Iya. Kita di Keranjinya, Pak. Oh ya, dekat mah, tinggal melipir aja Pak ke sini. Oh, boleh Pak. Iya, kita dekat Al-Azhar. Oh iya. Kami ada di situ juga itu refleksi di belakang Al-Azhar itu. Iya. Oke. Ya, kayak gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti japri aja di grup atau save nomor saya yang tadi Pak ya. Baik. Terima Oke. kasih. Ya, saya pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.